kata longsor, apa yang terlintas di pikiran kalian? Tentunya tidak asing kan? Namun tidak dengan jenis-jenis longsoran, salah satunya longsoran bidang. Pasti kalian penasaran bukan? Maka dari itu, untuk sesi kali ini, saya dan Dwinata Putra akan membahas mengenai longsoran bidang bagian 1. Simak penjelasan dari saya. Perlu kalian ketahui, longsoran ini terjadi pada batuan yang memiliki bidang luncur bebas yang mengarah ke lereng, dan bidang luncurnya terdapat pada bidang diskontinu seperti sesar, kekar, liniasi, dan bidang perlapisan. Longsoran jenis ini biasanya terjadi pada permukaan lereng yang cembung dengan kemiringan bidang kekar rata-rata hampir atau searah dengan kemiringan lereng. Longsoran bidang relatif jarang terjadi, namun jika terjadi kondisi yang menunjang terjadinya longsoran bidang, maka longsoran yang akan terjadi mungkin akan lebih besar daripada longsoran lainnya. Berikut persyaratan yang harus terpenuhi untuk terjadinya longsoran bidang. Yang pertama yaitu bidang gelincir yang memiliki strike sejajar atau hampir sejajar maksimal 20 derajat dengan strike lereng. Yang kedua yaitu kemiringan bidang gelincir lebih kecil daripada kemiringan lereng. Yang ketiga yaitu kemiringan bidang gelincir lebih besar daripada sudut gesek dalam. Yang keempat yaitu bidang lemah harus memotong permukaan lereng. Dan yang kelima yaitu harus terdapat bidang relasi yang menjadi pembatas di kanan dan kiri blok yang menggelincir. Kemudian dalam analisis longsoran bidang terdapat dua jenis posisi rekahan tarik pada lereng, yaitu rekahan di atas lereng atau di mana letak rekahan berada di bagian keras lereng, dan yang kedua yaitu rekahan di muka lereng seperti ilustrasi berikut. Dalam analisis longsoran bidang juga terdapat asumsi-asumsi yang digunakan. Yang pertama yaitu bidang gelincir dan rekahan tarik memiliki strike yang sejajar dengan strike lereng. Yang kedua itu posisi rekahan pada bidang adalah vertikal dan terisi air sedalam ZW. Yang ketiga yaitu air membasahi bidang gelincir lewat bagian bawah bidang rekahan tarik dan merembes sampai di jejak di permukaan lereng. Yang keempat yaitu terdapat gaya berat blok yang menggelincir, gaya angkat oleh air, dan gaya tekan air dalam rekahan tarik. Ketiga bekerja di titik blok sehingga tidak ada momen akibat rotasi. Yang kelima yaitu kuat geser bidang gelincir seperti persamaan berikut. Yang terakhir yaitu terdapat bidang relasi di sisi kanan dan sisi kiri blok sehingga tidak ada hambatan di bagian kanan dan kiri blok yang menggelincir. Kemudian kita masuk ke dalam perhitungan faktor keamanan dari longsoran bidang, yaitu dengan membagi seluruh gaya penahan dengan gaya penggeraknya, di mana pada longsoran bidang, gaya penggerak merupakan penjumlahan gaya geser, serta gaya penggerak merupakan produk dari penjumlahan gaya normal dan nilai tangan sudut gesek dalam ditambah dengan kohesi yang dikalikan dengan luas area, atau dapat diekspektasikan sebagai berikut. Dalam asumsi yang telah dijelaskan tadi, terdapat gaya berat blok yang menggelincir, gaya angkat oleh air, dan gaya tekan air dalam rekahan tarik. Ketiga bekerja di titik pusat blok sehingga tidak ada momen akibat rotasi, di mana gaya berat blok disimbolkan dengan W, gaya angkat oleh air disimbolkan dengan U, dan gaya tekan air dalam rekahan disimbolkan dengan V. Pada gambar ini, produk dari jumlah gaya penahan adalah kosinus sudut kemiringan bidang lemah dikali dengan gaya berat blok dikurangi dengan gaya angkat oleh air dan dikurangi dengan sinus sudut kemiringan bidang lemah dikali dengan gaya tekan air dalam rekahan, dapat diekspresikan sebagai berikut.
Dan gaya penahan sendiri adalah penjumlahan dari gaya berat blok dalam kosinus sudut kemiringan bidang lemah dengan gaya tekan air dalam rekahan dalam kosinus sudut kemiringan bidang lemah, sehingga persamaan yang digunakan untuk menentukan faktor keamanan kelongsoran bidang adalah sebagai berikut. Dengan persamaan A, area bidang longsor, di mana H adalah tinggi lereng, Z adalah kedalaman rekahan tarik, B adalah jarak antar kles dengan rekahan tarik, dan theta S adalah kemiringan lereng yang berada di atas kles. Lalu terdapat juga U atau gaya angkat oleh air dengan persamaan sebagai berikut. Di mana gamma W adalah berat jenis air, ZW adalah kedalaman air dalam rekahan, lalu gaya tekan air dalam rekahan tarik atau V dengan persamaan sebagai berikut. Dan gaya berat blok atau W, nah gaya berat blok dibagi menjadi dua sesuai dengan posisi rekahan tariknya. Yang pertama untuk rekahan tarik belakang atau kres atau di atas lereng, yaitu persamaannya sebagai berikut. Sedangkan untuk persamaan gaya berat blok rekahan tarik di muka lereng, persamaannya sebagai berikut. Dengan gamma R adalah berat umpan jenis batuan, penjelasan mengenai longsoran bidang yang telah dibahas minggu lalu dalam mata kuliah Geoteknik Tambang. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.